Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adamallahu an-naf'a bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin fid darain amin. Amin. Wa tadkhurul khamru idza takhallalat bi nafsiha wa in ghalat aw nuqilat. Enggak kau bawa bukunya ya? Kata beliau, suci khamar. Khamar ini tahu, khamar ini adalah tuak yang memabukkan ya. Kalau di Jakarta, di Medan ada tuak. Tuak kalau di Mekah dibuat dari korma. Kalau enggak korma, anggur. Nah, itu ya. Kalau di Medan terbuat dari kelapa. Ya, kelapa atau nira. Niranya enau. Kalau enau itu di sini dibilang kolang-kaling, aren, ya gitu ya. Itu bahan dari tuak itu sendiri. Tuak nggak boleh diminum, haram hukumnya. Di zaman dari sejak dahulu sampailah hari ini, minuman yang memabukkan memang dijadikan oleh syaitan alat menghancurkan kehidupan manusia. Kalau sekarang lebih canggih, disebut sekarang dengan narkotika, minuman keras, apapun namamu, gitu kan? Iya, dan narkotika, tuh, si Rajo udah tidur dia kayak anak-anak, kakek-kakek umur 89 tahun. Sini kok, Jo. Nih. Ini ya, jangan kok ngantuk. Minuman keras. Kan tidur. Nah, gimana ya kalian nih? Tidur aja kalian. Kalian nanti hati-hati anak semua ya. Jangan sampai bersentuhan dengan mirasantika. Oh ya. Mirasantika. Bang Haji Roma menyebutnya dengan apa? Mirasantika. Minuman keras dan narkotika. Jadi Ustadz nih suka dengarkan lagu Roma Irama ya. Terutama lagu-lagu pesan-pesan kebaikan. Judi. Nah, itu ya. Menjanjikan kemenangan. Nah ini kita sedang bahas khamar. Hati-hati anak ya besok ya. Jangan sampai kalian terkena mirasantika, minuman keras dan narkotika. Tapi Al-Imam Ibn Ruslan sedang membahas khamar ini bisa jadi suci. Nah, tapi khamar ya, yang dari suci itu khamar, bukan sabu-sabu, bukan yang benda-benda lain ya, narkotika lain bukan, tapi khamar. Misalnya kita bikin tuak. Bikin apa? Tuak dari aren. Kita proses alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia, itu syaratnya. Jadi khamar yang bisa suci ini adalah ketika proses pembuatannya alami. Jadi kan aren itu kalau dibiarkan membusuk sampai busuk nanti ada di fase entah ke beberapa hari dia berubah menjadi tuak. Nah, bila proses pembuatan tuak ini alami, kemudian dibiarkan lagi sampai beberapa hari, tuak ini berubah lagi menjadi apa? Cuka. Ah, itu dia. Tapi prosesnya harus alami. Tidak boleh ada bahan. Dulu di Mekah atau Madinah, dulu sebelum Nabi dibahas oleh Ar-Ramli, mempercepat proses jadinya ini khamar, dikasih gandum. Ini udah tidak bisa lagi jadi suci. Nah, zaman sekarang banyak sekali varian-varian kimia
senyawa-senyawa kimia ditaruh di enau supaya cepat jadi khamar. Banyak sekali kalau sekarang. Nah, apapun yang ditaruh di si tuak ini untuk mempercepat dari proses nira menjadi tuak atau jadi tuak menjadi cuka, ada proses di mana bahan-bahan kimia dibuat, maka cukanya tetap haram. Tapi sekarang pembuatan cuka juga udah jarang melalui proses tuak ya. Sekarang sudah canggih sekali ya. Cuka juga sekarang bermacam-macam. Nah, cuka ini kawan-kawan adalah lauk yang paling disukai oleh Nabi. Ni'mal idamu al-khal, ya gitu ya. Ada sahabat yang mendengarkan hadis ini sengking cintanya ke Nabi. Nah ini ya, kita termasuk saya seperti ya, belum memiliki cinta yang dahsyat ke Nabi seperti para sahabat. Boleh nanti cari cuka yang paling mahal itu cuka anggur, kalau enggak cuka apel. Itu harganya lumayan mahal. Coba aja makan pakai itu. Hanya itu aja. Nggak sanggup kita ya. Hanya berlaukan cuka saja. Tapi sahabat ketika mendengar Nabi bersabda, ni'mal idamul khal, lauk yang paling baik itu adalah apa? Cuka. Maka para sahabat memakan apa? Lauk, rotinya pakai cuka. Dan dia tidak lagi memikirkan perasaannya, dia tidak lagi memikirkan logika alasannya. Ketika Nabi bersabda, langsung amalkan. Kalau orang sekarang kan sabda Nabi ditanya kenapa. Jangankan sabda Nabi, firman Allah ditanya kenapa. Itulah sengking menipisnya kualitas iman kita di akhir zaman ini memang. Dan ini penting sekali. Saya sampaikan di pertemuan beberapa kemarin, awaluddin ma'rifatullah. Awal perkara agama ini adalah apa? Mengenal Allah. Itu dulu waktu saya awal-awal baru belajar, kenapa harus awal perkara agama ini mengenal Allah? Rupanya sekarang memang awal yang paling penting dalam kehidupan kita ini ya mengenal Allah. Gitu ya, mengenal Allah. Kenapa? Berangkat dari pelajaran kita tentang khal atau cuka ini, sahabat ketika mengenal Allah, mengenal Rasulullah sempurna sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ketika Nabi bersabda, ketika Allah berfirman, langsung dikerjakan. Adapun kita di zaman ini karena tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, tapi mengaku beriman, mengaku mencinta Rasulullah, akhirnya banyak firman, banyak hadis yang kita pertanyakan dulu baru kita amalkan. Bahkan sebagian orang perlu bukti saintifik dulu untuk meyakini hadis Nabi. Padahal Nabi tidak memerlukan bukti sains untuk bersabda atau mengatakan sesuatu. Karena dia in huwa illa wahyu yuha. Karena Nabi ketika bersabda adalah sama saja dengan wahyu yang Allah berikan. Nah sekarang kita sedang bahas khamar bisa suci kalau berubah menjadi cuka. Tapi perubahannya harus alami, tidak ada dibantu bahan apapun. Sekali lagi kita ingatkan, hati-hati dari mira santika. Hati-hati dari mira santika. Wajildu maitatin siwa khinziri bar wa kalbin in yudbagh bihirrifin tahur. Gitu ya. Wajildu maitatin, dan kulit bangkai bisa suci apabila disamak. Nah, ya. Misalnya kita nemu kambing mati, kulitnya bisa suci enggak? Bisa. Dengan cara bagaimana? Disamak. Cara menyamaknya ada ya. Misalnya kulit kambing ini, kambing mati, bulunya bagus.
kita seset aja kulitnya, kemudian bangkainya kita buang, sesudah dikubur saja misalnya kan. Nah, tapi kulitnya ini harus benar-benar bersih dari apa? Daging. Dagingnya kita habisi betul. Barulah disamak dia. Nah, dan kita ke pertemuan kemarin sudah ingatkan ya, karena teledornya orang di zaman ini mengenai sembelihan, akhirnya banyak yang makan yang haram. Tapi sekali lagi, kulit bangkai bila disamak dia menjadi suci. Siwa khinziri bar wa kalbin, kecuali apa? Anjing dan babi. Kalau dia berdua, walaupun disamak tetap najis. Selain itu tadi ya, selain anjing dan babi. Tapi udah lewat kemarin ya, bahwa yang bisa disamak itu hanya apa? Jild, kulit. Bulunya bisa nggak? Nggak bisa bulunya. Ini aja. Bulunya bisa nggak disucikan? Nggak. Tapi saya ini berburu harimau misalnya, saya suka kulitnya. Bisa nggak kulitnya, bulunya harimau disucikan? Nggak bisa, karena bulunya tetap najis dia. Tapi saya mau pajang aja, oh sudah silahkan kalau mau pajang aja. Tapi kita ini di akhir zaman ini harus menahan diri dari membunuh hewan, harus wajib. Sekarang hutan ditebangi, banyak hewan yang mati, jadi ekosistem berubah. Karena ekosistem berubah, muncullah banyak penyakit. Ini fase ini akan makin buruk dan makin buruk, ya memang menghantarkan kita kepada apa? Qiyamah. Jadi kenapa Nabi bersabda meninggikan bangunan adalah cara-cara kiamat. Ternyata dengan semakin banyaknya bangunan, semakin dicukurnya lahan pepohonan, semakin banyaknya hewan yang mati, akhirnya ekosistem di semesta, di bumi ini berubah, maka bermunculanlah nanti penyakit yang aneh-aneh di kehidupan ini ya. Kalau sutradara film jauh sebelum Mbak Corona ini datang sudah membuat beberapa ilustrasi betapa semesta ini atau betapa bumi ini sudah sakit sekali karena ekosistem yang dirusak oleh umat manusia. Dan umat manusia merusak ekosistem ini hanya karena rakus terhadap apa? Harta. Mereka pengen dapat harta cepat ya, tanpa memikirkan dampaknya apa. Ya, nas'alullah as-salamah. Nah, itu. Tapi makanya kita bilang tadi, kalaupun kau nanti seorang pemburu, coba hentikan. Mending jadi petani. Ya, mending jadi apa? Petani atau pedagang, karena kalau kau berburu habis nanti. Lihat nih. Bila kita bunuh ular, maka apa yang banyak? Tikus. Dan Allah tahu ular itu berbahaya bagi manusia. Maka diciptakan Allah apa? Tenggarangan. Ya kan? Allah ciptakan tenggarangan makan ular. Allah ciptakan ular makan tikus. Akhirnya pertanian kita aman. Allah ciptakan kupu-kupu, ada manfaatnya, pasti ada. Tapi setahu kita si kupu-kupu ini ngeganggu tanaman tanian kita. Karena dia nanti bertelur, telurnya ini parasit bagi pohon kita, jadilah dia kepompong dan sebagainya. Tapi Allah ciptakan apa? Untuk makan dia bunglon yang ditangkepin sama santri terus ini di durian, sehingga durian puatah. Oh, jangan kau tangkap bunglon itu. Biar aja dia di situ. Kenapa? Karena itu ekosistem yang Allah ciptakan.
Nah, ini kehidupan kita sekarang enggak. Kita terlalu serakah, akhirnya kita merasa lebih pintar dari apa yang sudah Allah buat ini. Inilah yang terjadi sekarang. Nah, ini memang harus terjadi karena bumi ini harus kiamat. Bumi ini harus kiamat ya. Nah, dan inilah yang akan menyebabkan kiamat nanti, rusaknya cara berpikir manusia. Mereka ingin yang penting dapat duit, ya kan? Yang penting ada hepeng. Industri pariwisata menyuguhkan betapa indahnya fasilitas-fasilitas pariwisata. Tapi di balik itu orang nggak tahu industri pariwisata menciptakan sampah plastik yang begitu banyak sekali. Kemana ini dibuang? Wallahu a'lam. Itu terus menerus. Dan manusia tidak mau berpikir lebih baik supaya anak cucu kita masih bisa hidup di dunia ini. Tapi apa boleh buat? Orang yang memikirkan ini sudah sangat sedikit. Orang hanya memikirkan yang penting saya hidup, yang penting saya punya rumah, punya gaji, punya penghasilan, punya duit, punya mobil, punya anak. Udah selesai. Apakah semesta ini akan berantakan? Itu tidak dipikirkan. Apalagi kau tukang tidur Mahmudi, ta'al hina. Hina. Tidur aja kerja kau. Jangan tidur. Ta'al hina. Syuaya kamana? Kaman. Lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tadi ya, wajildu jangan kau geser. Biar enak jer kau. Jadi suci bang, kulitnya saja enak ya, kulitnya saja. Kecuali apa? Anjing dan babi. Tapi orang khawatir dengan najis anjing dan babi, tapi tidak khawatir dengan najis yang lain. Najasatul khinziri mithlul kalbi tughsalu sab'an marratan biturbi. Najisnya anjing dan babi itu sama, dicuci dengan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Bila kita bersentuhan dengan keduanya, dijilat oleh keduanya, atau kena kotoran keduanya, itu digolongkan najis berat. Sudah kita bahas kemarin ya. Dan dicuci 7 kali, salah satunya bercampur dengan tanah. Salah satu bercampur dengan tanah. Gitu ya. Dicuci berapa kali? 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Nah, itu anjing dan babi. Tapi bahaya betul yang dua ini ya. Sekarang si babi ini ternyata Allah ciptakan dia luar biasa. Sampai DNA-nya saja sangat mirip dengan manusia. Iya. Betul atau tidak, tapi udah lama sekali saya baca ini ya. Jantung manusia itu mirip sekali dengan jantungnya babi. Gitu ya. Wallahu a'lam, harus ditanya lagi itu ya. Dan semua vaksin yang ditemukan oleh manusia di zaman ini, pemicunya supaya sempurna harus pakai bukan darah ya, enzim apa namanya, lupa saya namanya. Ada namanya. Bahaya betul ini ya. Sementara umat Islam bertengkar, tidak mau belajar. Islam itu cuma nanya, ini Ustaz Salman ini Syiah bukan? Itu penting sekali bagi umat Islam. Ini Ustaz ini Wahabi bukan? Itulah umat Islam ya. Jadi daripada mengurusi hal-hal yang dipentingkan oleh umat Islam ini lebih suka menanya, ini orang sesat apa enggak? Orang Islam ini masih begitu terus ya. Ini orang NU apa Wahabi apa tal? Nah, ini kelemahan kita umat Islam ya, tidak mau belajar dengan baik. Sehingga ya inilah yang sudah kita terima. Sampai suntik meningitis kita pun pergi haji sudah confirm dari apa? Enzimnya babi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Nah, gitu ya. Maka santri kita ini tal ngantuk. Kau di sini jangan geser. Tal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Nah, ini pemirsa pendengar YouTube channel adalah santri-santri yang harus kita doakan agar seger kalau belajar. Amin. Iyalah, masa belajar ngantuk. Jangan bro, harus begini kopiah kau. Jangan dirubah. Jangan rubah. Kita ulangi lagi ya. Jadi kehidupan kita sekarang sangat memerlukanlah saintis muslim ya. Sehingga padahal lihat nih betapa anjing dan babi dibahas betul oleh ulama di setiap kita fikih pembahasannya ada. Nah, itu ya. Sementara orang Islam cuma nanya berkunut atau enggak. Padahal kunut apa enggak penting-penting kali kan. Mau kau kunut apa enggak kunut kau tetap masuk surga. Iya. Tapi kalau kau salah dalam menggunakan anjing atau babi, aduh bahaya Pak. Amal ibadah bisa enggak sah. Ya. Maka nanti kalian santri mudah-mudahan ada yang jadi ahli fisika, ada yang jadi kimia gitu ya. Ada yang ahli biologi. Umat Islam saat ini butuh sekali seorang profesor kimia, profesor fisika, profesor biologi. Karena ilmu matematika ya. Kalau kau punya matematika, fisika, biologi, kimia, Allah, kau saat ini sekarang rajanya sudah. Karena ini zaman sudah perang senjata biologi. Nah, bagaimana caranya supaya umat Islam aman dari senjata biologi ini? Lo harus belajar. Jangan sekedar mencari dalil kunut. Jangan sekedar mencari dalil puasa Rajab. Jangan menanyakan ke ustadz sekedar hukum puasa Rajab itu apa. Kan? Umur Islam ini udah 1400 tahun. Ya kan? Udah 1400 tahun kan umur kita kan? Manusia masih nanya tentang dalil puasa Rajab. Ini menunjukkan bahwa peradaban Islam ini bukannya maju tapi mundur kira-kira 1000 tahun. Orang sudah memikirkan bagaimana memprotek. Saya ini sedang berpikir bagaimana, kan saya nanam pohon di sini nih. Saya mau bikin protek oksigen di sini bersih. Jadi kalau warga lain mau dapat oksigen bersih harus bayar sama saya. Oh, gitu. Iya. Sekarang kan orang sibuk nebang pohon. Mereka nggak sadar nebang pohon ini akan mengakibatkan asam di udara tinggi. Asam di udara tinggi kita mati. Bagaimana cara menetralisir kembali si asam? Harus banyak pohon. Nah, kalau saya punya alat nih, maka lokasi kita ini kita blok oksigennya nggak kemana-mana. Wah, jadi Pak Jumadi kalau mau punya oksigen bersih dari Samasta, bayar dulu Pak Jumadi. Gitu. Tapi nggak boleh, ya nggak boleh begitu. Justru kalau kita punya ilmu, bagaimana agar oksigen kita yang bersih ini disebar ke seluruh dunia gratis. Dan kita ngajak orang supaya nanam pohon, supaya oksigen bersih kembali. Enak ya. Kembali lagi kita bahwa Ibnu Ruslan membahas anjing dan babi berkali-kali karena memang sangat-sangat sangat penting dibahas ya. Sekarang apalagi di zaman sekarang ini ilmu pengetahuan menemukan keajaiban-keajaiban yang banyak sekali di babi sehingga mereka menggunakannya untuk banyak hal yang sudah kita pakai di kehidupan kita sebagai umat Islam. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah saya bilang di mana, tapi tidak jauh. Saya sudah pernah lihat peternakan babi, di bawahnya kandang lele, dan lelenya itu ratusan ribu sekali panen. Dan dijual ke pasar-pasar di sekitar Parung Sawangan ini. Wah, itu keren itu. Mantap itu kan. Mungkin
kita ikut makan kali itu ya. Itu bukan cerita orang kita lihat langsung ya. Nah, ini kenapa? Keserakahan manusia. Manusia selalu berpikir bagaimana ternak lele tapi panennya besar, gitu kan? Bagaimana ternak tapi pakannya tapi hasilnya besar. Manusia ini kan gitu terus mikirnya. Bagaimana melakukan sesuatu untungnya besar. Nah, inilah yang menjebak manusia. Harusnya bagaimana melakukan sesuatu berkah. Nah, kalian nanti besok kalau sudah dewasa harus begitu. Bagaimana melakukan sesuatu jadi apa? Berkah. Bukan untung. Kalau cuma untung, nah inilah yang terjadi sekarang. Semua orang cari untung. Semua orang cari apa? Untung. Makanya semuanya tersesat di jalan yang sangat terang benderang, di jalan yang sangat lurus. Jadi manusia tersesat di jalan yang terang benderang, lurus dan luas. Kenapa? Karena yang difikirkan hanya untung. Padahal si untung sudah membunuh 7 jenderal di G30 SPKI. Betul nggak? Betul nggak? Betul kan? Yang kita cari kehidupan ini apa? Berkah. Berkeh. Berkeh. Kita baca lagi. Karena nasi goreng and the gang udah datang belum? Belum. Iza jaa nasi goreng al pengajianu batalu. Tapi idza alam yaji nasi goreng awil lontongu pal pengajianu lanjutu. Jangan ngantuk. Nah, jangan kau ngantuk. Nah, ya. Ya kau itu nak kau lagi ngaji nih ya. Saat kita ngaji, lebih dari 100 juta anak buah syaitan diturunkan di musola ini. Kalau Ustaz buka nanti kau ketakutan, nanti nggak bisa tidur. Ya, jadi lebih dari 100 juta. Dan saya sedang bilang sama si iblis, walau kau turunkan 1 triliun syaitan kemari, saya akan bikin kau tidak ngantuk. Gitu. Masa saya kalah? Saya jewer kau. Nggak boleh ngantuk. Karena di sini cuman nggak bisa diusap dia. Di sini ada, kau nih kayaknya ada 50.000 sebelah sini, 70.000 sebelah sini. Ini 80.000 sebelah sini, 90.000 sebelah sini. Ini 120.000 sebelah sini, 130 sini. Wah, ini banyak kali nih. Banyak ini kalau ini. Coba kau berapa sini? 500 juta. Oh, ini juga 220.000 nih. Banyak dia di situ. Ah, Yupi satu lagi sini kau. Jangan kau panggil orang dengan nama yang lain. Ta'al ya walad. Ta'al ya ta'al. Duduk. Jadi supaya iblis tahu bahwa saya nak tidak biarkan kau ngantuk. Dan saya bilang sama iblisnya, jangan kau ganggu santri belajar. Cari yang lain aja gangguan. Cuman dia bandel. Kenapa? Karena iblis ini adalah hamba Allah yang sangat gigih. Ya. Jadi itu hati-hati nak ya. Kalau kita ukur kesungguhan iblis dengan kita, maka kita tidak ada apa-apanya. Iblis ini saking sungguh-sungguhnya, tidur aja dia jarang. Dia selalu berpikir, bekerja keras bagaimana agar umat manusia tersesat. Karena dia bilang dalam Al-Quran, la ughwiyannahum. Wah gitu. Itu kalau yang ngerti bahasa Arab pakai nahwu dan sharaf, dia pakai lamul qasam awil lamut tauqid. Dan dia pakai fi'il mudhari ughwiya. Tidak dia pakai jumlah ismiyah, tidak dia pakai fi'il madhi atau masdar atau yang lain-lain, tapi fi'il mudhari. Kenapa dia pakai fi'il mudhari? Li ifadatil istimrar. Oh, itu ya. Karena fi'il mudhari bisa artinya selama-lamanya. Dan dia pakai dengan apa lagi? Nun taukid sakilah. Nun taukid apa?
Sakila. Tuh, di sini aja dia tidur. Paten kali kau ya. Di sini aja kau tidur pula ya. Allah yahdik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hebat ini. Ya. Jadi la ughyan nahum. Nah, pakai lam, pakai fi'il mudhari, pakai hamzah mutakallim wahdah, kemudian pakai nun taukid sakila. Berarti saya akan sangat sungguh-sungguh benar-benar akan menyesatkan semua manusia. Maka dia enggak tidur. Gitu ya. Kalah kita. Kita ini tidak ada kesungguhan, kita jauh dibanding iblis. Iblis itu kalau nongkrongin kau supaya kau tergoda, enggak mungkin dia gini. Enggak mungkin. Dia on matanya. Hati-hati kau ya. Nanti kau juga jadi guru harus gitu. Saat kau diberi oleh Allah kesempatan ngajar, jangan kau biarkan mereka tidur. Tapi juga jangan tempeleng, enggak boleh. Ya nggak boleh. Jewer aja pelan-pelan sambil baca gitu. Kan kau tidur nak. Ya. Kau juga jangan tidur kau. Wa ma siwa zaini fa fardan yughsalu wal hattu wat taslisu fihi afdalu. Selain dari ini, maksudnya selain dari apa namanya? Najis dari anjing dan babi, bukan anjing dan babinya ya. Kalau anjing dan babinya tidak bisa disucikan. Ya. Najis pada dasarnya tidak bisa disucikan. Kecuali tadi dua. Apa tadi yang pertama? Kulit bangkai apabila disama. Yang kedua, khamar apabila berubah jadi cuka dengan sendirinya. Hanya ini najis yang bisa suci. Adapun yang dibahas sekarang, najasatul khinziri mithlul kalbi, najis yang disebabkan oleh babi, berarti bersentuhan, dijilat, terkena kotorannya, bisa suci, bisa dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Jangan lawan lagi ini agama ini ya. Orang kadang-kadang, masa sih sekarang udah ada sabun bla 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 bla. Ini otak kalau udah terlalu pinter, tapi pinternya keblinger, nah gitu. Manusia-manusia sekarang ini ada pernah itu kan Salman sebelum ilmu pengetahuan ditemukan seperti sekarang. Bukan ilmu pengetahuan ditemukan seperti sekarang. Bapak kurang mau rendah hati. Pelajari lagi kenapa Nabi menyarankannya tanah. Ada beberapa orang yang tidak mau, tapi ada beberapa orang yang mau. Memang tidak ada enzim apapun atau mikro atau nano apapun yang dimiliki oleh yang benda-benda lain kecuali tanah yang mampu mengangkat nano kuman yang ada di siapa namanya tadi? Si anjing dan si babi. Hanya ada di tanah. Jadi di tanah itu punya pasukan lebih kecil dari nano mungkin ya. Yang pasukan inilah yang mampu menghabisi si kotoran yang ada di siapa namanya tadi? Anjing dan babi. Adapun yang lain belum ada. Belum bisa. Sabun, hand sanitizer, apalagi tidak bisa dia. Maka di zaman Mbak Corona ini, daripada kau beli hand sanitizer, mending apa? Ambil tanah, cuci pakai tanah. Cuman orang yang nggak mau belajar, jijik atuh katanya gitu ya. Salah, tanah ini lebih suci dari jiwamu sekalipun. Iyalah. Memang ya. Maka ambil makanya petani jarang tak akan kena corona dia soal petani. Kenapa? Tangannya kena tanah terus. Sambil macul dia kan, kena tanah, keringat keluar. Ini kenapa petani nggak kena dia corona? Pertama, terik matahari menerpa dia dari jam 9 sampai jam 4 sore. Dan itu matahari ini Allah ciptakan begitu agung, begitu luar biasa. Dia bermanfaat untuk kulit kita. Sementara orang takut karena takut hitam dia. Ngapain kau putih klimis tapi penyakitan? Betul gak? Oh pakai Pond's, Biore and the gang.
Itu penyakit semua itu, nak. Mending kau berpapar di mata, tapi sempurna. Sebahagian ilmuwan mengatakan dari jam 8 sampai jam 9 atau di sore, karena siang-siang katanya bla 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 bla. Coba pelajari lagi, kalau terpapar full itu lebih bagus lagi. Karena yin yang-nya sempurna. Wah, gitu ya. Karena orang kadang-kadang melihat sesuatu yang nggak baik langsung dihindari. Enggak. Ibaratnya kalau makan cabenya doang ya memang nggak bagus. Tapi bila cabe, tomat, bawang, terasi dikelola sempurna, bujuk kon. Enak. Gitu kan? Ibu, itulah sinar matahari tadi. Bila diambil sebahagiannya saja, berarti yang ente ambil terasinya doang. Tapi bila dari pagi sampai sore, sempurna dah. Makanya banggalah jadi petani nanti ya. Saya doakan kalian semua jadi petani nanti. Iya, lahan kalian minimal 400 hektar nanti insya Allah. Saya nak doakan kalian, jangan kalian kerja di perkantoran, jangan kalian, enggak. Pulanglah dari Ruhama ini, cari tanah seluas-luasnya, kelola, bertani, beternaklah. Karena itu berkeh. Berkehnya bisa-bisa. Berkehnya dari sehat, dari cerdasnya cara berpikir dan lain sebagainya. Luar biasa. Lihatlah orang zaman dulu. Zaman dulu bapaknya SBY itu petani. Bapaknya SBY itu petani. Dia mampu menghantarkan anaknya jadi presiden. SBY itu presiden, anaknya jadi ketua Demokrat aja digoyang. Kan itu nggak bisa kan? Apa artinya? Betapa berkehnya apa? Petani. Muldoko itu bapaknya petani. Tahu Muldoko kan? Dulu dia jadi panglima besar. Bapaknya petani. Mampukah Muldoko mengantarkan anaknya jadi panglima? Sangat belum tentu. Kenapa bapak-bapak yang petani mampu mengantar anaknya jadi dokter, jadi jenderal, jadi menteri, jadi presiden? Apa karena bapaknya petani punya banyak duit? Bukan, berkeh. Sementara orang-orang modern ini berhasil jadi PhD, doktor, menteri, macam-macam. Tapi mereka kagak mampu mengantarkan anaknya kemana-mana. Malah tersangkut di kasus narkoba, pelecehan seksual, dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Kagak ada berkehnya. Maka saya doakan kau nih jadi petani. Tuh, tidur lagi. Allah, 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 Allah. Manana maulan siwallah. Kullu ma nadaitu ya Rabb. Jangan kau tidur, nak. Tidur juga kau. Siapa lagi? Ikhwan juga tidur. Mana Ikhwan? Kau suka ngadu-ngadu. Ini berarti nanti berbakat jadi tukang konspirasi nih anak ini ya. Kalau dengar. Kalau tahu aib orang, nak, ditutup. Paham nggak kau? Jangan dengar baik-baik semuanya. Kalau kau lihat temanmu tidur, nggak usah kau tunjukkan. Saya nggak suka lihat mental kalian begini. Yang dihukum nih kalian. Iya, dengar. Dengar baik-baik. Bila tahu aib orang, apa tugas kita kalau tahu aib orang? Ditutupi. Bukannya diadukan. Nah, inilah manusia-manusia yang nggak amanah, yang nggak ada akhlak ini kayak ini. Sunnahnya, nak, kalau tahu aib orang diapakan? Tutup. Kalau kau punya kemampuan, nasihati. Ini orang zaman sekarang nggak tahu aib orang disebar, fitnah jadinya. Akhirnya saya hukum si Ikhwan. Kau senang saya hukum si Ikhwan kan? Itu mental yang sangat jahat sekali. Kau buka aib si Ikhwan karena dia ketiduran. Kemudian saya hukum si Ikhwan, kau senang. Itu iblis itu, nak. Harusnya kau sebagai sahabat yang baik bangunin supaya dia nggak kena hukum. Itu baru kau berakhlak. Paham?
Bukan, tuh tidur. Nah, catat baik-baik. Catat baik-baik di kepalamu, nak. Bila tahu aib orang, diapakan? Tutup. Kalau punya kemampuan, diapakan? Itu baru benar. Bukannya jadi tukang ngadu, kau nggak boleh. Karena suatu saat yang punya aib siapa? Kita. Dan kemauan kita kalau kita punya aib juga ditutupi, jangan dibocorkan. Jadilah orang yang seperti itu. Kalau ada temanmu yang tidur, diapakan? Bangunin, bukan ditutup, bangunin. Bangunin ya. Kalau kau biarkan juga nggak baik ya. Dibangunin, dinasehati, jangan tidur. Tapi kalau kau adukan, kemudian dia dihukum dan kau senang, itu salah, nggak boleh gitu ya. Tapi kau kalau dinasehati karena kau salah, jangan marah. Ya, ini prinsip-prinsip hidup, nak. Dinasehati, dengerin, ya, mengetahui aib orang, ditutup, kemudian diperbaiki. Itu. Ya, jangan ngantuan. Ya. Wa masih wazaini fafar dan yughsalu, selain yang dua ini cukup cuci satu kali. Ya. Wal hattu wat taslitsu fihi afdalu, 2 atau 3 kali lebih afdal. Jadi najis selain yang 2 tadi, anjing dan babi, mohon maaf, cukup dicuci berapa? 1 kali. Tetapi 2 atau 3 kali lebih afdal. Lebih dari 3 kali jangan. Kenapa? Buang-buang air. Kecuali perlu ada juga kasus misalnya udah dicuci 3 kali, benda najisnya masih nempel, itu boleh. Tapi kalau cuci sekali benda najisnya sudah hilang, apabila dicek kemudian baunya sudah tidak ada, maka sah 1 kali. Tapi kalau ada sedikit bau masih muncul, bikin 2 kali. Insya Allah yang ketiga sudah warna, rasa dan baunya sudah hilang total. Yakfika jaryul ma'alal hukmiyah wa antuzalal ainu min ainiyah. Bila najisnya najis ringan, maka cukup dengan memercikkan air. Jadi Al-Imam Ibn Ruslan pertama dia jelaskan dulu najis berat, najis pertengahan, najis ringan. Najis berat mohon maaf anjing dan babi, najis ringan adalah air kencing bayi yang belum pernah memakan apapun kecuali air susu ibunya dan umurnya belum sampai 2 tahun. Selain air kencing bayi yang kita sebutkan tadi dan selain anjing dan babi, maka semua najis apa? Pertengahan. Najis berat atau anjing dan babi dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Najis ringan sekarang ini wa yakfika jaryul ma'i alal hukmiyah. Oh bukan ini ya. Yakfika jaryul ma'i alal hukmiyah. Dia najisnya hukmi. Oh ini hukmi, mohon maaf salah penjelasan. Karena nanti dijelaskan tentang najis ringan. Hukmi ini enggak kelihatan. Enggak kelihatan dia, tapi ada warna, rasa dan bau misalnya yang membuat kita ragu dan sebagainya, maka cukup dengan apa? Mengalirkan air saja. Hukmi, enggak kelihatan oleh mata tapi ada di situ. Alirkan air di situ. Tapi kalau ada bendanya harus tuzal, harus engkau hilangkan dulu bendanya. Misalnya air kencing mengenai sendal, nggak kelihatan dia, alirkan air cukup sudah. Tapi kadang-kadang air kencing berwarna kuning, berarti kelihatan kan sampai hilang itu. Tapi pada dasarnya najis pertengahan kaedahnya adalah apa? Warna, rasa dan bau harus hilang. Hilangkan dulu. Nah, gitu ya. Najis pertengahan itu ya. Wa baulu tiflin ghaira darri ma'akal yakfihi rasyun in yusib kullal mahal. Ya. Apa? Iza ja'a lontongu. Udah datang lontong. Iza ja'a nasi gorengu. Fal ngajianu batalu. Tapi si ikhwanu ngantu setelah pengajianu malah minta walontongu. Ikhwan apa afwan?
Wah, ini ngantuk. Kalau kencing anak bayi yang belum makan apa-apa, katanya cukup apa? Memercikan air saja, ya. Wa ma'u maghsulin lahu hukmul mahal izla taghayyura bihi hinam fasal. Insyaallah kita sambung pekan depan.